يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sudah jelas Nabi adalah indah parasnya. Kulitnya harum, wangi. Kulitnya wangi. Kemudian secara batin bagaimana Nabi itu? Baiknya bagaimana dengan kita? Luar biasa baik Rasulullah kepada kita. Sehingga Nabi itu dalam panjatan-panjatan doanya di tengah malam, hadirkan di dalam hati Anda. Setiap malam beliau memanjatkan doa. Sering ditemukan oleh Sayyidat Aisyah. Beliau menangis dan tangis beliau itu sering terdengar tangis yang sangat. Sampai Sayyidat Aisyah terbangun dari tidurnya mendengar Rasulullah menangis. Dan suara tangis yang ditahan sehingga bergelora, bersuara-suara tangis terdengar di dalam dadanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sujud, kemudian mengangkat kepala beliau, lalu menengadahkan tangan, terdengar oleh Siti Aisyah tangisan Rasulullah. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ma yubkik, apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah? Jawaban Nabi sederhana, aku ingat umatku Aisyah. Mengingat umat sampai menangis ya Rasulullah. Iya, aku ingat umatku. Aku ingat umatku. Aku tidak rela jika ada umatku yang masuk neraka. Maka aku selalu mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan umatku adalah umat yang selamat. Aku takut jika ada umatku disiksa di neraka. Aku takut jika ada umatku dimurkai oleh Allah. Maka Nabi memohon dan memohon kepada Allah. Itu dilakukan setiap malam. Mendoakan kita, Nabi rindu kita ini selamat. Nabi tidak rela kalau kita ini masuk neraka. Maka sungguh benar yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya Nabi itu mencintai kita melebihi daripada diri kita sendiri. Kalau Nabi dengar umatnya bermaksiat nangis Nabi, tapi kita kadang bermaksiat masih tertawa. Padahal kita tahu buah daripada kemaksiatan adalah hukuman dari Allah, siksa dari Allah. Nabi tidak rela jika ada umatnya melakukan kemaksiatannya. Nabi menangis di saat ingat umatnya. Di saat beliau segar sehat, bahkan di saat menjelang wafat beliau juga Nabi selalu mengingat ummati. Bahkan di saat melihat umat yang melanggar Nabi, yang memusuhi Nabi, Nabi pun masih memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Itulah Rasulullah. Suatu ketika baginda Nabi, di saat di kota Mekah tidak menerima Rasulullah, memusuhi Nabi, Nabi pergi ke Taif. Berjalan ke Taif, perjalanan yang panjang, bukan zaman seperti zaman sekarang ada kendaraan, ada mobil, ada ini. Perjalanan 70 kilo kurang lebihnya. Nabi ke Taif. Dengan harapan di Taif ada yang menyambut baginda Nabi. Dan Nabi ke Taif bukan cari makan. Nabi ke Taif adalah untuk menyampaikan pesan kebenaran. Karena Nabi sadar dan yakin bahwasanya tugasnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat di Mekah belum diterima oleh orang Mekah, yang mengikuti hanya beberapa orang saja. Lalu Nabi waktu itu betul-betul orang Mekah dimusuhi dan tidak ada yang boleh berjual beli dengan baginda Nabi, sehingga benar-benar Nabi merasakan kesusahan saat itu. Lalu Nabi pergi ke Taif. Di saat baginda Nabi pergi ke Taif, Nabi datang ke sana hanya ingin menyampaikan kebenaran karena rindu umat Taif agar selamat. Nabi di Taif bukan disambut. Kalau zaman sekarang, Masya Allah Ustaz, belum apa-apa sudah suruh makan. Belum ngapa-ngapain sudah suruh makan, disambut, kendaraannya enak dan sebagainya. Baginda Nabi Muhammad SAW sampai Taif bukan disambut dengan makanan, bukan disambut dengan Thala'al Badru, akan tapi Nabi disambut dengan lemparan batu dan lemparan sandal oleh anak-anak kecil. Sampai Nabi tidak boleh keluar setelah itu, karena dianggap Nabi menodai agama mereka. Nabi hanya menyampaikan kebenaran. Nabi dianggap merusak tatanan, sehingga Nabi mau disiksa di situ. Akan tapi mereka pun sadar kalau sampai Nabi Muhammad meninggal di situ akan bermusuhan dengan suku Nabi Muhammad yang sangat luar biasa kuat, yaitu suku Quraisy. Orang-orang yang di Taif memukuli Nabi, biarkan Muhammad, yuk kita lempari, biarkan, jangan kasih makan, jemur saja biar mati di sini, kata mereka. Cuman sebagian yang lain sadar, jangan, kalau Muhammad mati di sini wah bahaya.
Kita akan diperangi oleh sukunya Muhammad nanti. Terus gimana enaknya? Sudahlah, biarin Muhammad keluar tapi diseksa aja sampai dia kapok, bosan, kapok sampai tidak berani lagi masuk ke sini. Akhirnya bersepakat semuanya baik. Ayo kita suruh keluar Muhammad. Tapi caranya gimana? Ya pokoknya kita bikin kapok. Betul, Sayyidina Muhammad SAW tidak lama kemudian melihat anak-anak muda yang berkumpul. Tidak ada jalan kecuali jalan yang akan dilewati baginda Nabi. Semua jalan sudah ditutup. Tiba-tiba ada orang anak-anak muda yang kekar gagah perkasa berjajar. Nabi sadar apa yang akan mereka lakukan. Tentu mereka akan menyakiti baginda Nabi. Kenapa? Sebelumnya sudah disakiti oleh anak-anak kecil. Sekarang anak-anak gede disiapkan di jalan yang akan dilewati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu orang-orang Taif berkata, Muhammad kalau pengen keluar sana tuh keluar. Pulang sana kalau keluar. Diusir Nabi, bukan dilepas dengan hormat, diusir baginda Nabi, tapi Nabi tidak pernah rendah. Nabi keluar. Dan Nabi sadar ini pasti akan melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada Nabi. Nabi melewati satu demi satu dari anak-anak muda yang ada saat itu. Bayangkan bagaimana Nabi datang tidak minta uang, Nabi tidak minta makan, Nabi ingin mengajak mereka selamat, tapi ternyata Nabi lihat diseksa dan dipukuli. Dan di saat Nabi melewati barisan orang anak-anak muda tersebut, di saat melewati barisan yang pertama, begitu semangatnya orang yang paling depan untuk memukul baginda Nabi SAW. Dipukul tengkuk Nabi, kepala Nabi, sampai Nabi tersungkur ke depan. Setelah sungkur depan diberdirikan lagi, dipukul lagi dari arah kanan, dipukul dari kiri, dipukul dari kanan, dipukul, didorong dari belakang. Tersungkurlah baginda Nabi, diberdirikan lagi, lalu dipukul lagi, jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul, sampai Nabi keluar dari barisan anak-anak muda tersebut. Nabi merasakan sakit yang sangat. Nabi merasakan sakit yang sangat, jalan tertatih-tatih menjauh dari mereka. Setelah cukup jauh jarak mereka, diperkirakan mereka tidak akan mengejar lagi, Nabi baru merasa aman. Kemudian Nabi singgah di sebuah tempat yang agak teduh. Disebutkan ada pohon kurma dan ada pohon anggur. Nabi bersandar di tempat tersebut. Di saat Nabi bersandar di tempat tersebut, ada malaikat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu. Aku melihat apa yang dilakukan umatmu kepadamu, ya Rasulullah. Nabi menjawab, iya. Lalu malaikat menawarkan, ya Rasulullah, jika engkau mau ya Rasulullah, akan aku angkat ahsyabaina, gunung tuh. Dua gunung ini kalau engkau mau akan aku angkat dan aku akan tumpahkan di atas kepala mereka. Nabi yang semula lemah lunglai, di saat didatangi malaikat masih lemah lunglai. Akan tapi di saat ditawari oleh malaikat, kalau engkau mau ya Rasulullah, akan aku angkat gunung itu dan aku akan jatuhkan di atas kepala mereka. Nabi yang semula lemah menjadi sehat, tegar seperti orang yang tidak sakit. Lalu berkata kepada malaikat, malaikat, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, wahai malaikat. Aku masih berharap nanti orang-orang itu akan melahirkan anak-anak yang mereka akan berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bergegas Nabi Muhammad mengangkat tangan, takut ada musibah diturunkan kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, karena mereka sesungguhnya berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Lihat, kasih sayang Nabi masih tampak. Di saat disakiti pun Nabi masih memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Coba kalau ada ustadz zaman sekarang dipukuli sama jamaah, kemudian ada pak tentara polisi bertanya ini, ustadz mau diapain itu orang-orang itu? Tangkap aja. Kurang ajar sama ustadz tuh, masukin penjara, mungkin begitu. Tapi Nabi ternyata tidak berkata, jangan hukum dia. Aku masih berharap kelak keturunannya akan beriman kepadaku. Itulah hati Nabi kepada kita. Hati Nabi kepada umatnya sangat mencintai. Baca sejarah Nabi agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Nabi sangat mencintai anak-anak kecil. Nabi mencintai wanita agar tidak terzalimi. Nabi merindukan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga Nabi berikan bimbingan yang sempurna. Nabi mencintai binatang. Bahkan di saat dalam peperangan pun Nabi menghadirkan makna kasih sayang. Itulah Rasulullah SAW. Baca bagaimana sejarah Nabi SAW. Ketahuilah bahwa siapapun yang sambung hati dengan Nabi Muhammad,
Yang mencintai Nabi Muhammad, dialah orang yang selamat. Tapi untuk sampai kepada kecintaan ini, tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi, kecuali kita mengenal Rasulullah.